Ya orang untuk mendapatkan sertifikat ada tenaga ahli, ada penguji apa segala macam, ada tempat, ada makan siang apa segala berbayar dong. Sekarang kalau nggak yang bayar siapa? Ya kan pemerintah tadi saya bilang, justru ini pemahamannya salah. Ya, tapi nggak apa, ini benar. Gini. Makanya tadi saya urut ya, sertifikasi ini adalah hak dari masyarakat ya untuk mendapat pengakuan negara. Kenapa negara memperlakukan ini? Karena dia terikat pada komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, dimulai dari WTO dan sebagainya. Maka itu negara kemudian berkewajiban mensertifikasi kompetensi itu kan gitu. Sehingga misalnya ya kompetensi pariwisata itu justru yang ikut sertifikasi dibayar, diinginkan di hotel, difasilitasi dan sebagainya. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Saya melihatnya sederhana aja, bahwa sertifikat profesi itu adalah stempel pengakuan. Memang pengakuan oleh negara, memang itu. Tinggal kembali kepada orangnya. Dia butuh pengakuan itu apa tidak? Oh, ada orang yang gua nggak gitu-gitu juga gua diminta orang terus buat tapi dengan pengakuan itu kan bisa menentukan grade kita juga. Cuma gini, tapi gini Bang Andi, ya ini adalah stempel, tetapi stempel ini dikaitkan dengan regulasi. Ada peraturan yang turunan-turunannya, sehingga nanti kalau orang tidak punya sertifikat kompetensi ini akan tersingkir sendiri. Nah ini yang saya kemarin kan udah kelihatan. Makanya ini yang kemudian kalau begitu permudah aja dong, setiap orang yang punya ahli kasih aja dong sertifikasi. Ini yang lagi saya urus sekarang. Jadi begini, ini saya cerita. Cerita. Jadi untuk membuat sebuah LSP dan kemudian disahkan, kemudian diberi lisensi oleh BNSP, itu butuh waktu 1-2 tahun. Dan proses yang harus dilalui itu banyak banget. Verifikasinya banyak banget. Harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu kemudian nanti diteruskan ke Kemnaker, kemudian disahkan. Setelah itu SKKN yang disahkan itu bikin lagi skema kalau kita mau melakukan modul dan sebagainya. Yang ini harus ada asesor, harus ada master asesor, harus ada akademisi juga. Inilah yang sekarang menjadi sesuatu yang memang kadang-kadang kita banyak tersesatnya. Makanya saya sama Rijal ini mencoba untuk mencari celah bagaimana bahwa ini adalah tuntutan masyarakat. Bahwa masyarakat ini banyak menuntut, tolong dong saya kepengen diuji, saya pengen di ini, ya kan? Bagaimana mekanisme dari perangkat-perangkat ini bisa disederhanakan. Toh tujuannya orang itu yang punya keinginan bersertifikat bisa disertifikasi tanpa harus menyulitkan. Karena begini, karena yang mensertifikasi, yang menguji kompetensi profesi itu kan harus LSP, ya kan? Yang mendapat rekomendasi BNSP. Jadi tugas LSP itu adalah menguji kompetensi profesi, kemudian menerbitkan sertifikat yang belangkunya dari BNSP setelah disetujui oleh BNSP tentang orang-orang yang sudah ikut uji kompetensi, ya kan? Nah itu kan ada tiga ini sudah agak mudah sebetulnya untuk orang yang mau ikut. Yang menjadi persoalan yang sulit itu adalah bagaimana mendirikan LSP ini yang memang tidak gampang. Bisa 5 tahunan bisa. Jadi kalau sekarang misalnya let's say ya aktor artis dia mau diuji untuk mendapatkan sertifikat, dia tidak harus berikut pendidikan pelatihan, ya pengalaman dia aja sudah menjadi portfolionya. Itulah persoalannya sebetulnya. Ya sebenarnya sedikit contoh seperti saya kan juga di dunia musik ya, DJ, terakhir sudah saya ingat begitu ini. Contohnya kayak di Bali. Di Bali kayak seperti cottage kayak W Beach, Potato Head gitu kan, itu DJ dari luar. Kenapa? Yang ditanya pertama kali buat dari teman internasional ditanya, do you have license gitu kan gitu. Nah makanya kenapa kayak DJ di Indonesia gitu nggak bisa main di Bali. Nah contohnya kayak gitu karena venue-venue internasional itu tempat-tempat internasional yang ditanya pertama kali. Masalahnya itu kan sudah diberlakukan, sertifikasi itu sudah diberlakukan. Iya karena memang WTO yang kemudian kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN dan sebagainya ini untuk supaya meredam meredam semacam
kesenjangan ketenaga kerjaan antar negara, maka sepakatlah SKKNI ASEAN sama nih, sama-sama sertifikasi nih supaya yang orang Indonesia bisa bersaing di Myanmar, yang orang Myanmar bisa syuting di mana dan gitu, sebagainya. Ya, yang itu paham saya. Cuma ketika saya bicara sosialisasi tentang sertifikasi kompetensi, di mana ada regulasi-regulasi yang secara eksplisit maupun implisit mengatakan nanti kalau Anda tidak sertifikat, Anda makin sulit mendapatkan dan karena itu kalau siapa? Itu siapa yang? kan sering ada sosialisasi begitu kan? Siapa itu? Dari pemerintah atau dari LSP? Yang ngomong karena gini, sekarang kan ada sertifikasi yang harus bayar ya, atau enggak? Ya orang untuk mendapatkan sertifikat ada tenaga ahli, ada penguji apa segala macam, ada tempat, ada makan siang apa segala berbayar dong. Sekarang kalau nggak yang bayar siapa? Ya kan pemerintah tadi saya bilang, justru karena ini pemahamannya salah. Ya, tapi nggak apa, ini benar. Gini. Makanya tadi saya urut ya. Sertifikasi ini adalah hak dari masyarakat ya untuk mendapat pengakuan negara. Kenapa negara memperlakukan ini? Karena dia terikat pada komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, dimulai dari WTO dan sebagainya. Maka itu negara kemudian berkewajiban mensertifikasi kompetensi itu kan gitu. Sehingga misalnya ya kompetensi pariwisata itu justru yang ikut sertifikasi kompetensi dibayar, digunakan di hotel, difasilitasi dan sebagainya. Nah, tetapi kan belakangan ini ada juga sertifikasi kompetensi yang bayar. Nah, ini yang membuat berat. Jadi gini, gitu. Memang begini. Kalau awal-awal dari sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu betul seperti itu, fasilitasnya malah dapat pengganti dapat uang saku segala. Tetapi kan persoalannya, apakah pemerintah mampu menjangkau sekian ratus juta tenaga kerja di Indonesia dan membiayai seluruhnya? Nah, kalau itu yang dilakukan pemerintah, bisa kita bayangkan semua profesi. Jadi pemerintah tidak mampu membawa rakyatnya mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Jadinya begitu dong. Oh, tapi kalau semua profesi, ini semua profesi tenaga kerja kita beberapa profesi. Ya artinya dana yang untuk diambil ini mungkin gini. Jadi kan urut-urutannya. Jadi kan untuk dari segi knowledge ini kan juga bisa dari gini aja. Kita jangan bahas ini. Kalau bicara ini enggak apa-apa, ini sebentar aja. Harus ada orang pemerintah Artinya gini. Kalau dari segi unsur kita lihat dari pendidikan ya, pengetahuan, ilmu pengetahuan itu salah satu penilaian dari kompetensi itu dia sendiri itu kan bisa diambil dari tenaga artinya dari anak-anak industri, dari yang mengenyam pendidikan itu sendiri yang bisa mendapatkan sertifikasi gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah simpel aja sih. Sekarang kita berbicara mengenai sekolah negeri. Saya balikin lagi sekolah negeri. Sekolah negeri bayar apa enggak? Enggak. Sekarang enggak, sama. Makanya diusahakan sekolah gratis. Sekolah gratis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalaupun untuk pemula, untuk pecah telur gratis, sekarang biaya internet juga pemerintah bayar. Ya, oke. Nah, sekarang gini, kalau untuk pecah telur aja untuk dikompetensikan itu memang malah dapat insentif. Kayak waktu saya dapat beasiswa 2 kali, sekolah asesor dapat insentif segala macam, itu untuk awal. Tapi kalau harus semua profesi itu dikasih, wah kalau bisa masyarakat kita berapa yang bekerja nih? Iya, enggak, gini loh urutannya ya. Orang yang membutuhkan dan ngerti orang ini berkompeten atau tidak, itu tentunya adalah orang yang memperkerjakan. Yang memperkerjakan. Ya kan? Yang membutuhkan. Yang membutuhkan atau yang mewadahi mereka. Jadi, pihak yang paling tahu Anda ini kompeten sebagai sutradara atau enggak, misalnya adalah asosiasi Anda di sutradara, kan gitu. Atau saya sebagai perusahaan film, saya bisa menilai Gibran ini bagus mainnya, mau punya sertifikat. Cuma kan sekarang harus ada regulasi yang mengatakan orang harus punya sertifikat. Nggak masalah itu, tetapi kenapa sih tidak percaya kalau lulusan SMK Broadcast berarti itu? Kalau dia anggota KFT berarti dia mahir. Kalau dia anggota Parvi berarti dia memang artis yang top. Saya pikir begini. Saya pikir begini, secara nasional itu nggak ada masalah. Makanya tadi kan saya katakan, yang menjadi masalah kalau mereka menginginkan pengakuan kesetaraan secara regional atau internasional. Ya tinggal saya sampai hari ini juga nggak punya sertifikat. Iya, bukan maksud saya gini. Kenapa tidak Parvinya yang dibina? Kamu sebagai asosiasi saya bina supaya SDM kau memenuhi standar kompetensi. Itu lebih mudah. KFT saya bina negaranya, negara saya bina
sekarang nih, dan sebagainya. pembinaan ini semua apa segala macam kan butuh workshop. Nah, lah, nggak sekarang kan terjadi sekarang kan tadi lagi nih. harus LSP. Oke, saya bisa jawab. 3 tahun, Saya bisa jawab gini. Ini simpel ya, Saya bisa jawab seperti waktu saya di Amerika. Kita kan di negara kita menganut asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Fine. Oke, kita sampai situ dulu. Pengalaman saya pernah dapat syuting stripping gitu kan ya sih. Kita kena PPh 21 ya, pajak ya. Dan kalau masih perorangan kita kenanya progresif. Kalau kita pakai vendor perusahaan kita yang flat. Oke. Tapi apa yang terjadi, karena mungkin saya spesialisasi film action, terjadi musibah di lokasi syuting. Itu yang jalan bukan jam sosek ketenagakerjaan sesuai dengan regulasi kita sebagai tenaga kerja yang sudah diatur kemarin dengan Undang-Undang Omnibus Law. Tapi yang jalan adalah kotak Indomie atau kotak Aqua. Ini kaitannya dengan Oke, nanti kalau berbicara mengenai kompetensi kita itu bisa banget. Di Amerika itu pajaknya hampir profesi-profesi yang salah satunya mungkin profesi-profesi yang krusial ya, mungkin kan film itu gede. Bisa terkadang sampai 40%. Tapi apa? Nah, ini apa nih? Pada saat mereka tidak produktif, negara itu menjamin. Contoh, kita nggak usah bicara mengenai film dulu deh gitu kan ya. Kita ke Kuta Bali gitu, kita lihat opa-opa oma-oma gitu kan ya nggak sih, mereka berjemur gitu kan. Pertanyaannya belum tentu mereka orang kaya. Bisa jadi mereka di negaranya mereka itu tukang sapu. Nah, ini artinya kalau kita menganut asas dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, ya. Kajian saya dulu ya 2007, devisa yang didapatkan oleh negara kita itu dari dunia keseluruhan hiburan, pajak ini, pajak apa segala macam itu nomor 7 peringkatnya, 45 triliun. Kalau dari dunia kita aja sekitar 20% yang 45 triliun, 9 triliun. Nah, kita balik lagi. Nah, sebenarnya kalau berbicara, nah ini regulasi yang kita memberikan. Saya nggak kasih pajak, saya pernah ngitung. Makanya saya pernah ngitung pajak saya per bulan waktu itu ya, sampai 50 juta. Tapi apa yang terjadi? Saya jatuh dari kuda pasir sendiri. Nah, artinya dengan seperti itu bisa. Gitu loh. Kemarin kan ada itu ya, waktu musim pandemi ini ada namanya guru itu ya, ruang guru yang kemudian orang melakukan pelatihan di sana, entah teknik beternak lele, entah macam-macam lah, ya kan? Dan kemudian mendapat sertifikat. Itu kan juga diakui negara, ya kan, bahwa dia berkompeten dalam beternak lele. Nah, apa bedanya dengan yang dikeluarkan oleh di Pensan? Cuma nanya aja. Kan sama-sama diakui negara, tapi dia tidak lewat LSP, tapi dia lewat proses itu tadi, tetapi lewat kursus atau apa. Ya, tapi mungkin sertifikatnya itu mungkin, karena gini, kalau sertifikat BNSP itu kan ada 3, ada P1, P2, P3. Ya mungkin mereka P1 atau P2 yang mungkin berlaku secara lokal atau nasional. Jadi ada sertifikasi berlaku internasional, berlaku lokal, atau berlaku khusus musim pandemi. Ini ada klasifikasinya. Tapi kalau untuk sertifikasi secara umum sih LSP yang mengeluarkan. Iya, regulasinya memang begitu. Cuma artinya gini Pak Kes, dengan regulasi yang sudah ada ini jangan membuat opini yang akhirnya potong kenapa nggak asosiasinya opini itu juga perlu untuk opini itu terkadang bukan Pak Reza. Soalnya gini, terakhir itu Google ya, itu membuka lamaran kerja dia udah lagi lihat IP. Dia nggak lagi lewat sertifikat. Dia cuma wawancari orang, dia yakin orang ini bukan, itu yang dia terima. Beberapa perusahaan multinasional sekarang melakukan IP, nggak percaya lagi dia. IP ya, itu tadi kembali kepada perusahaan itu. Ya, kebijakannya apakah dia dia kan begini loh, setiap perusahaan kan punya regulasinya sendiri. Tadi dengar kan itu bahwa sekarang beberapa perusahaan multinasional wawancara, yakin orang ini memiliki passion, memiliki apa gitu langsung, ya kan Anda kan, sehingga sertifikasi kompetensi ataupun ijazah bahkan menjadi bukan nggak penting tapi itu referensi awal. Nah, ini kan berbalik ke kesepakatan ASEAN, betul, makanya terlanjur meratifikasi kesepakatan itu ya 42, ya kan? Itu perintah undang-undang. Ya, kemudian kita dijerat oleh perintah undang-undang. Tetapi kalau praktiknya kemudian itu menambah orang tidak yakin, tidak pede, nah berarti ada sesuatu yang salah ini. Itu saja, itu saya. Makanya tugas-tugas Anda sebagai apa ini? Aktivis. Bukan, ini LSP, dia sudah mendirikan LSP. Saya punya perkumpulan pekerja film dan TV, saya LSP-nya sudah terbentuk. Artinya bahwa ini kan cuma mencoba untuk berjalan kepada perintah undang-undang yang mana bahwa kita berharap ini justru akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Kan begitu.
film Cinematheque.